hanya 1-2% orang Indonesia yang punya 100 juta rupiah di tabungan bank mereka menurut data dari LPS per bulan November 2023. Saya sangat-sangat sedih setelah tahu datanya ini. Kenapa? Karena menurut saya semua orang itu pasti bisa mendapatkan 100 juta rupiahnya asalkan mereka tahu caranya gimana. Apalagi nih buat kamu yang sedang menonton video ini, kamu sudah punya akses ke internet, kamu bisa mengakses informasi dan edukasi, salah satunya video ini. Maka saya sangat-sangat yakin 100% kamu juga pasti bisa mendapatkan 100 juta pertamamu. Nah tapi sebelum saya ngasih tahu 3 langkah untuk kamu bisa dapatkan 100 juta pertamamu, saya mau ngasih tahu dulu alasan kenapa banyak orang atau 99% ini tidak memiliki 100 juta di tabungan mereka. Jawabannya cuma satu, karena mereka nggak punya yang namanya drive atau bahasa Indonesianya dorongan. Nah, dorongan ini itu bisa dibilang sama dengan motivasi. Kenapa ini penting sekali? Karena jika seseorang nggak memiliki dorongan atau drive di dalam dirinya sendiri untuk bekerja keras, untuk konsisten, untuk mendapatkan uang 100 juta itu, ya sampai kapanpun dia nggak akan mungkin punya 100 juta di tabungannya dia. Untuk memunculkan drive atau dorongan di dalam diri seseorang itu hanya bisa lewat 2 cara ini. Nah, yang pertama ini yang dinamakan dengan reward. Nah, jadi orang tersebut harus punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan reward yang besar atau hadiah yang besar. Misalnya, orang ini pengen banget punya rumah yang harganya 100 miliar. Nah, karena dia udah punya keinginan yang sangat kuat untuk punya rumah seharga 100 miliar, dia mempunyai dorongan atau motivasi di dalam dirinya untuk bekerja lebih keras daripada orang biasanya, untuk konsisten push dirinya terus, dan ada rasa laparnya untuk mendapatkan barang ini. Dan yang kedua, ini yang dinamakan dengan pain atau rasa sakit. Jika seseorang udah punya rasa sakit yang sangat-sangat berlebihan terhadap sesuatu, misalnya dia udah capek banget hidup miskin, atau dia udah capek banget dikejar-kejar hutang dari orang tuanya misalnya, dia akan punya dorongan di dalam dirinya untuk bekerja lebih keras untuk bisa melunasin utang orang tuanya, untuk bisa keluar dari kemiskinan tersebut. Nah, jika seseorang nggak punya drive atau dorongan di dalam dirinya, itu berarti dia nggak punya rasa sakit yang cukup kuat, atau nggak punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kuat, sehingga hidupnya gitu-gitu aja flat. Dan menurut saya tidak ada cara lain selain 2 ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kalau menurut kamu masih belum ada motivasi yang kuat di dalam dirimu untuk mendapatkan 100 juta pertama itu, maka rasa sakit ini harus ditingkatkan. Kamu harus benar-benar kesel sama dirimu. Nah, saya pun juga sama. Jadi awalnya pada saat saya memulai karir saya di dunia content creator ini, saya bermula dari pain. Jadi pada saat itu saya di tahun 2017 saya ngupload video pertama saya, dan pada saat itu saya ke kampus, teman-teman kampus saya itu semua pada ngata-ngatain, pada ngehina. Wah, lihat nih ada YouTuber nggak terkenal lewat, diketawain hahaha gitu. Bahkan orang tua saya waktu itu, saya mau beli kamera, saya nggak diizinin, dibilang ngapain kamu nak di Amerika beli kamera buat video nggak jelas, mama kirimin kamu ke Amerika itu buat sekolah. Nah, karena dari rasa sakit inilah dan ada keinginan untuk suatu saat nanti saya akan buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa berhasil, itu yang membuat saya terdorong untuk bekerja lebih keras, ngupload video, tidur cuma 3 jam sehari pada saat itu karena masih kuliah, masih ada pekerjaan sampingan sebagai asisten dosen dan sebagai resepsionis di asrama. Saya masih ngedit sendiri semuanya, bikin konten sendiri, syuting sendiri, semuanya saya urusin sendiri, dan itu yang membuat saya cuma tidur 3 jam sehari. Tapi gara-gara rasa sakitnya ini terlalu besar, akhirnya saya tetap melakukannya lagi dan lagi sampai akhirnya bisa mencapai titik yang seperti sekarang ini. Tapi sekarang setelah pain ini sudah mulai berkurang, saya beralih ke reward. Nah, jadi reward inilah yang sekarang yang menjadi motivasi saya atau dorongan saya untuk bekerja lebih keras. Kenapa? Karena saya habis ini juga udah punya anak, dan saya nggak mau anak saya hidup susah. Otomatis saya mau sediakan dia rumah yang terbaik, saya mau sediakan dia fasilitas yang terbaik. Untuk itu saya harus bekerja jauh lebih keras, push diri saya ke level tertentu sehingga ketika anak saya udah lahir dia bisa hidupnya enak. Begitupun dengan istri dan keluarga saya. Saya mau make sure bahwa mereka bisa punya kehidupan yang bahagia lah, yang tidak was-was akan keuangan. Kurang lebih seperti itu. Ini fundamentalnya dulu ya. Setelah kamu sudah punya motivasi di dalam hidupmu nih, baru kita bisa bahas ke 3 langkah yang pasti akan membuat kamu mendapatkan 100 juta pertamamu. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Langkah yang pertama, kalau misalnya kamu mau dapatkan 100 juta pertamamu, itu adalah kerja. Dengan kerja saja sebenarnya nih teman-teman, dengan gaji UMR ya. Nih gaji UMR berapa sih sekarang? Anggaplah 5,2 juta deh kita bilang. Ini di Jakarta loh ya. Dengan kamu kerja aja dengan gaji UMR 5,2 juta, sebenarnya untuk dapatkan 100 juta pertamamu, itu pasti kamu dapat kok. Hitung-hitungannya seperti ini. Misalnya gajimu 5,2 juta, terus pengeluaran misalnya kos-kosan di Jakarta yang layak huni ya, itu misalnya 1,1 juta. Oke, dikurangi tuh 1,1 juta. Terus dikurangi lagi biaya makan ya, 1,5 juta per bulan. Ini 50.000 sehari. Warteg aja biasa cuma 20.000 gitu kan, 2 kali makan ya udahlah 50.000 sehari ya kan, 1,5 juta. Terus berikutnya misalnya kamu ada buat bensin, buat ngopi-ngopi, buat wifi, buat kuota dan lain-lain lah ya misalnya. Anggaplah itu misalnya 600.000 deh ya kan, udah semua ada itu. Nah, berarti total ini berapa nih semua? 3,2 juta sebulan. Nah, berarti kalau kamu dengan gaji UMR, kamu kurangi dengan pengeluaranmu, berarti kamu bisa simpen berapa sebulan? 2 juta. Oke? Untuk mencapai 100 juta, berarti kamu butuh berapa bulan? 100 dibagi 2 juta. Berarti kamu butuh berapa? 50 bulan. 50 bulan ini kalau dibagi 12, 4,1 tahun ya. Berarti kamu dengan kerja UMR aja. Ini kita ngomong nggak ada peningkatan gaji, kamu benar-benar stay di gaji itu terus
saja dengan pengeluaran yang stabil juga, tidak gonta-ganti, kamu bisa mencapai 100 juta pertamamu dalam waktu 4 tahun. Bayangkan. Jadi sebenarnya dari kerja aja udah bisa. Nah, tapi sebenarnya pada saat kamu kerja ini, aku nggak mau kamu cuma ngejar duitnya doang. Karena sayang, ketika kamu kerja hanya buat duit, kamu akan di situ-situ aja hidupmu. Sedangkan aku tahu setelah kamu dapatkan 100 juta pertama, kamu mau dapatkan 1 M pertamamu, 10 M pertamamu, dan lebih. Untuk itu, pada saat kamu kerja, yang kamu harus pastikan adalah kamu harus bekerja untuk menjadi nomor 1 di perusahaanmu. Jadi begitu kamu kerja, kamu lihat siapa yang paling hebat di dalam perusahaanmu itu, leader-leadermu tuh kayak gimana kerjanya, kamu kerja ekstra. Kamu kerja 3 kali lebih keras daripada mereka, kamu keluarkan output atau hasil yang lebih luar biasa lagi daripada mereka. Kenapa? Karena saya percaya ketika atasanmu atau bosmu atau pemimpinmu melihat kamu yang begitu luar biasa dan bisa mengalahkan orang-orang senior di perusahaanmu, aku yakin posisimu itu nggak akan dibiarkan di bawah terus. Kenapa? Karena kalau kamu di bawah terus, pasti skillmu juga ya itu-itu aja. Tanggung jawabmu akan seputar itu-itu aja. Tapi ketika kamu diangkat naik jabatanmu sebagai leader, kamu akan belajar banyak skill-skill baru di sana. Misalnya skill komunikasi, skill memimpin, skill mengambil keputusan, dan ini skill-skill ini yang akan sangat-sangat penting bagimu di masa depan ketika kamu mau scaling up dari 1 juta ke 1 M, 1 M ke 10 M. Nah, untuk itu kamu harus bisa menjadi orang-orang di atas rata-rata sehingga bosmu bisa menarik kamu ke posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dan pastinya ketika tanggung jawabmu lebih besar, gajimu ini juga akan naik. Ketika gajimu naik, otomatis kamu akan lebih cepat mendapatkan 100 juta pertama, bukan di 4 tahun, misalnya 3 tahun, misalnya 2 tahun, tergantung dari gaji dan performancemu sekali lagi. Dan perlu kamu ketahui, ada yang namanya skill stacking. Jadi skill stacking itu simpelnya adalah kalau matematika itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, skill stacking itu 1 tambah 1 sama dengan 5. Kenapa bisa jadi 5? Karena di antara 1 tambah 1 ini, itu ada tambah 1 tambah 1 tambah 1 yang kecil, yang orang nggak kelihatan itu, yang membuat nanti ini jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 5. Maksudnya gimana? Misal gini, pada saat pertama kali kamu sekolah, kamu belajar ilmu matematika, oke? Mungkin bagi kamu, aku belajar aljabar ngapain sih? Aku belajar tambah kurang ngapain sih? Nggak kepake juga di pekerjaanku yang sekarang. Oke, mungkin pada saat kamu belajar ilmu yang sangat-sangat dasar itu, kamu masih nggak ngerti ini maksudnya gimana. Tapi begitu kamu semakin dewasa, kamu belajar satu skill baru lagi yang namanya pembukuan misalnya. Karena mau menghitung keuanganmu misalnya, pengeluaran sama pemasukanmu berapa. Pas saat kamu belajar tentang pembukuan ini, otomatis skill matematika kamu kepake lagi kan. Jadi bisa di stacking. Gak sampai di sana, ternyata setelah kamu udah menguasai ilmu pembukuan, kamu nambah lagi satu skill baru adalah yaitu kamu belajar akuntansi misalnya. Kamu belajar tentang laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan semua hal itu. Dan itu men-stack lagi di sana kan. Skillmu nambah, value-mu sekarang lebih besar lagi. Gak sampai di sana, kamu ngambil certified financial planner nih, sertifikasi. Kamu belajar lagi. Wah, value-mu makin nambah lagi. Setelah itu kamu belajar tentang pajak, asuransi, investasi, bahkan kamu belajar tentang akuisisi perusahaan-perusahaan atau merger dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya. Dan inilah yang nanti akhirnya membawa kamu sampai bisa menjadi CFO atau Chief Financial Officer. Itu sudah jabatan tertinggi tuh, Chief kan. Nah, ini kan bermula dari satu skill, yaitu matematika, yang kamu anggap ini tuh sepele. Tapi ternyata kalau tanpa ilmu matematika ini, kamu nggak mungkin bisa menjadi CFO. Nah, untuk itu jangan pernah meremehkan skill sekecil apapun pada saat kamu bekerja. Dan justru pada saat kamu kerja ini, kamu harus benar-benar menimba ilmu sebanyak-banyaknya, skillnya itu kamu belajar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa skill-skill yang memang lagi dicari oleh banyak orang, sehingga nanti pada akhir dari karirmu, kamu bisa menjadi seseorang yang punya value yang besar. Dan dari situlah nanti uang yang akan mengejar kamu. Ini juga yang aku lakukan. Pada saat dulu aku mau mendapatkan 100 juta pertamaku, ya aku juga bermula dari kerja. Ya, jadi 3 langkah yang aku sampaikan ini, itu yang benar-benar aku terapkan juga di hidupku untuk bisa mencapai 100 juta pertamaku. Jadi aku kerja juga, gak ngeliat uangnya ini, tapi fokus pada skill-skillnya. Dan setelah itu, langkah kedua yang aku lakukan adalah menjadi konten kreator. Kalau tadi saya bilang dari kerja aja kamu sudah pasti bisa mendapatkan 100 juta pertama. Kalau kamu lakukan langkah kedua ini, yang dimana kamu upload konten, kamu tahu game of attention atau gimana cara mendapatkan perhatian tersebut. Karena kan di era attention ekonomi sekarang ini, bola mata atau attention itu adalah mata uang tertinggi saat ini kan. Jadi ketika kamu upload konten, let's say misalnya kamu upload satu konten misalnya di IG misalnya, yang nonton ini 1000 viewers, ya kan? Ini satu konten nih. Dan setelah itu kamu misalnya mirror nih video satu ini, kamu upload lagi ke TikTok misalnya, yang nonton juga sama nih 1000 juga. Kamu duplikasin lagi nih ke FB misalnya, ke Facebook 1000 juga yang nonton, gak apa-apa. Kamu upload lagi nih ke YouTube misalnya 1000 juga yang nonton. Nah, dari sini aja ini sudah 4000 loh total, 4000 viewers loh. Dan kalau kamu misalnya upload 2 konten sehari, berarti sudah 8000 viewers, ya kan? Dari 8000 viewers ini, kalau dikalikan 30 berapa? 240.000 viewers loh yang sudah kamu dapatkan dalam sebulan. Nah, ini kan kalau mukamu udah sering muncul, orang-orang sudah kenal sama kamu, pasti dari sini akan muncul banyak opportunity yang lain. Ini kita tadi ngomong di skala kecil loh, di skala hanya 1000 viewers per video loh. Yang penting konsistensinya dan jumlah yang kamu upload. Ingat, di zaman sekarang itu fokus pada kuantitas dulu daripada kualitas. Upload sebanyak-banyaknya dulu, nanti kamu akan menemukan polanya. Oh, tapi buat kamu nih yang mau naikin jumlah viewsmu yang di sini, nggak mau cuma 1000 viewers doang. Kebetulan aku lagi ada training gratis untuk kamu. Aku udah taruh linknya di kolom deskripsi bawah, dan aku juga
juga udah pin komentarnya. Tinggal kamu klik aja link itu dan kamu bisa akses e-course training gratis ini. Mungkin ada belasan video di sana, dan hopefully dari e-course gratis itu kamu bisa mendapatkan ilmunya dan kamu bisa meningkatkan jumlah views yang di sini nih. Jadi sekali upload itu nanti bukan cuma 1.000 tapi bisa 10.000, 50.000, yang membuat nanti ini bisa sampai jutaan, ratusan juta, sampai miliaran views per bulannya. Nah, percayalah, ketika kontenmu udah jalan, nanti akan masuk endorse dan opportunity itu bisa datang dari mana saja. Mungkin networkingmu akan semakin luas sehingga orang lain mau bekerja sama dengan kamu. Jadi 100 juta pertamamu ini lebih cepat tercapainya lagi. Nah, ini juga yang saya lakukan. Jadi waktu saya sembari kerja di Amerika yang tadi saya bilang ya, tapi saya juga sambil ngonten. Saya buat konten, semua saya syuting sendiri, dan akhirnya ini yang nanti akan mempercepat proses saya untuk mendapatkan 100 juta pertama. Bahkan dari menjadi content creator inilah saya mendapatkan 1 miliar pertama saya di usia 19 tahun. Itu murni dari content creator. Nah, langkah yang ketiga yang saya mau kasih tahu ke kalian ini juga langkah yang saya lakukan bener-bener di dalam journey saya, yang ujung-ujungnya bisa mengeskalakan diri saya lebih besar lagi dan mendapatkan uang yang lebih besar. Yang ketiga inilah jualan atau freelancer. Nah, yang ketiga ini, kalau misalnya nomor 2 ini udah jalan, konten udah jalan, pasti yang ketiga ini akan jauh lebih gampang. Karena kamu bisa jualan produk atau jasamu tuh lewat sosial media. Dan untuk yang ketiga ini, kamu perlu mencatat 2 hal, input dan output. Nah, input ini apa yang kamu kerjakan, dan output ini hasil apa yang kamu harapkan. Jadi misalnya, kamu pengen dapatkan 100 juta rupiah dalam 4 bulan, berarti per bulan kamu butuh berapa uang? 25 juta kan? Nah, berarti outputnya adalah sekarang di sini apa? 25 juta per bulan. Nah, sekarang untuk mendapatkan 25 juta per bulan, inputnya ini bagaimana? Oke, sekarang kita breakdown nih. Misalnya harga barangmu atau jasamu 200.000. Berarti untuk mendapatkan 25 juta per bulan, kamu butuh berapa pembeli misalnya? 125 orang. Oke, berarti kamu butuh 125 orang untuk membeli 200.000 sampai bisa dapat 25 juta. Nah, sekarang 125 orang ini kalau dibagi 30 hari, kamu butuh 4 sampai 5 orang yang beli produkmu per hari. Oke? Nah, sekarang untuk mendapatkan 5 orang pembeli ini, ibaratnya anggaplah kita bilang dari total orang yang kamu tawarin, hanya 10% aja yang beli produkmu. Berarti kamu butuh reach out 40 sampai 50 orang per hari, ya kan? Yang kamu tawari. Entah caranya gimana ya, mau lewat sosmed, mau lewat telepon, mau lewat email, apapun caranya. Ya, tawari temenmu misalnya, 40 sampai 5 orang sehari. Dan dari 40 sampai 50 orang sehari ini, kita berharap 10% beli barangmu. Berarti 4 sampai 5 orang beli. Ya udah, berarti tinggal dikalikan aja 30 hari. Berarti berapa? 1.200 sampai 1.500 orang per bulan. Udah, berarti kamu cukup nawarin 1.200 sampai 1.500 orang per bulan, dan kamu akan bisa mendapatkan 25 juta per bulan. Dan nanti dalam 4 bulan kamu udah dapatkan 100 juta pertamamu. Itu dari jualan dan freelancer. Ya, dan ini juga yang saya lakukan. Setelah saya udah punya nama, akhirnya saya buat pelatihan konten kreator saya. Saya juga punya buku. Saya punya banyak sekali sumber pemasukan sekarang. Jadi dari konten kreator dapat, dari jualan atau freelancer dapat. Yang keempat, mungkin ini sudah next levelnya ya. Setelah udah dapat 100 juta pertama, ini investasi. Ini terpecah lagi nih. Ada bisnis, ada kripto, ya kan? Ada saham, banyak lagi. Nah, jadi kalau kamu bisa ngelakuin 1, 2, 3 ini dengan benar aja, aku yakin 100 juta ini pasti. Ini sudah kayak 100% nih. Semua orang ini yang nonton video ini kalau benar-benar ngelakuin 1, 2, 3 ini, saya yakin 100% pasti orang bisa mendapatkannya. Tinggal masalah waktu aja. Ada yang dapat 4 tahun kalau hanya kerja doang dengan cara yang tadi saya bilang, tapi kan pasti. Jadi jangan berpikir bahwa wah, berarti sampai saya meninggal nanti 100 juta saya nggak mungkin bisa dapat ya. Enggak. Semua orang pasti bisa dapatin 100 juta pertamanya. Semoga dari video yang saya bagikan ini banyak orang yang terbuka matanya, mendapatkan pencerahan hidup bahwa oh ya, ternyata saya bisa kok gitu ya. Dan paling penting bukan cuman mendengar cara-cara ini saja, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Karena ilmu tanpa praktek juga hasilnya akan sia-sia. Semoga ini bisa menjadi berkat dan bermanfaat buat banyak orang. Dan jika kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, kamu boleh subscribe channel ini, karena saya akan buat banyak video-video seperti nilai kedepannya. Minimal 2 video setiap minggu lah. Dan feel free untuk komen di kolom komentar bawah tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pelajari, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu ingin tanyakan, boleh langsung di drop di kolom komentar bawah. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan kamu. Dan itu aja sih untuk video ini. See you di video berikutnya. Thank you for watching.